Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali dengan Ibu Anissa Septiani di pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan dengan materi mengidentifikasi sikap perilaku wirausaha. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita bahas atau kita lakukan pembahasan terkait materi tersebut ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu terlebih dahulu membacakan tujuannya. Tujuannya yang pertama yaitu menjelaskan sikap dan perilaku wirausaha sesuai buku sumber dengan percaya diri. Yang kedua, mengaplikasikan sikap dan perilaku wirausahawan sesuai buku sumber dengan jujur. Mengidentifikasi sikap perilaku wirausaha. Nah, di sini wirausaha itu terdiri dari dua suku kata, ada wira dan ada usaha. Ya, di mana wira itu berasal dari perwira atau yang artinya berani dan usaha itu daya atau upaya. Ya, nah langsung saja seseorang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat, ya, mengambil keuntungan, serta memiliki sifat, watak, dan kemauan untuk mewujudkan gagasan inovasi ke dalam dunia nyata secara kreatif dalam rangka meraih sukses meningkatkan pendapatan. Jadi, seorang wirausaha itu yang pada intinya harus memiliki sifat, ya, sifat atau watak atau orang yang dapat menganalisa peluang-peluang bisnis, ya, di mana dia dapat menggabungkan antara inovasi dan kreatif. Ya, seseorang yang mampu berinovasi dan seseorang yang memiliki sifat kreatif. Ya. Nah, di sini kewirausahaan, ya, sikap mental dan sifat jiwa atau sifat ciri dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovasi ke dalam dunia nyata secara kreatif dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan di dalam kegiatan usaha. Ya, itu yang dimaksud dengan kewirausahaan. Ya, jadi ada mental, sifat jiwa, sifat watak, ya, seseorang, ya, untuk mewujudkan gagasannya, ya, atau mewujudkan inovasinya agar menghasilkan pendapatan dalam kegiatan usahanya. Ya, itu yang dimaksud dengan kewirausahaan. Ya. Selanjutnya, tujuan kewirausahaan yang pasti pasti akan meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Maka kenapa kita mempelajari tentang sifat atau sikap perilaku wirausaha, ya, agar menghasilkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Yang berkualitas itu yang seperti apa sih? Nanti dijelaskan ya mengenai sifat-sifat atau perilaku atau sikap dari seorang wirausaha. Ya, yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Ya, sudah jelas, kalau seseorang berwirausaha lalu dia dapat mengembangkan usahanya, lalu dia dapat membuat UMKM, lalu dia dapat merekrut sumber daya manusia, ya, atau dapat merekrut orang-orang, ya, untuk bekerja di tempat dia berwirausaha, maka dia akan membantu proses kesejahteraan masyarakat. Ya, lanjut, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan yang andal dan unggul, ya, di kalangan masyarakat. Ya, menumbuhkan kesadaran kewirausahaan yang tangguh dan kuat. Ya, kenapa kenapa kalau dalam berwirausaha itu harus tangguh dan kuat? Karena orang yang berwirausaha itu harus siap dengan segala resikonya. Ya, karena berwirausaha itu tidak selamanya naik, tidak selamanya dia ada di atas, tidak selamanya dia ada di puncak, tapi ada kalanya ada resiko yang harus dia ambil. Ya, atau istilahnya misalnya dia lagi stuck nih di situ, dia lagi bagus sekali. Ya, dia harus berinovasi, harus mengembangkan usahanya tersebut, ya, agar tidak tersaingi atau agar apa yang sudah dia kembangkan itu bisa terus berkembang, ya.
Nah, di sini ada manfaat kewirausahaan ya, mengurangi pengangguran sebagai generator pembangunan, mendidik masyarakat untuk hidup secara efisien, tidak berpoya-poya dan tidak boros. Apalagi kalian sebagai siswa atau siswi, ya, Ibu mengajak ya sekecil apapun mari kita berwirausaha ya, pintar melakukan atau menganalisis peluang usaha. Dengan cara apa Bu? Misalnya menganalisis peluang usaha, misalnya ya, misalnya kalian di kelas terus kalian berjualan pulpen. Ya, kenapa Bu kita harus berjualan pulpen? Karena kalian menganalisis peluang usaha. Teman-teman kalian di kelas kalian pasti membutuhkan pulpen. Jadi, sewaktu-waktu jika pulpen teman kalian habis, kalian bisa menjual kepada teman kalian. Nah, itu adalah seorang siswa yang pandai mencari peluang usaha dan mau menumbuhkan sifat atau sikap wirausaha dalam dirinya. Ya. Nah, termasuk tidak boros ya. Dengan kita berwirausaha ya, sudah pasti kita tuh tahu jika mencari uang itu tidak semudah itu. Ya, jadi kita bisa memiliki sifat kita tidak boleh boros. Ya. Nah, di sini fungsi-fungsi wirausaha. Yang pertama, mengusahakan inovasi-inovasi baru, ya, membuka pasar baru, memulai produksi barang atau jasa baru, dan memasuki usaha baru yang belum pernah dicoba oleh orang lain. Ya, jadi fungsi-fungsi wirausaha itu pasti banyak sekali ya. Yang salah satunya adalah mengusahakan inovasi-inovasi baru. Ya, mengusahakan inovasi-inovasi baru itu seperti apa? Misalnya Ibu kasih contoh ya, kita kan memiliki produk jahe, serbuk jahe. Ya, misalnya kita melakukan inovasi lagi nih selain kita berwirausaha atau menjual jahenya, coba nih kita menciptakan produk lain dari jahe tersebut. Misalnya ampasnya kita olah menjadi permen. Ya, atau misalnya kita mencari inovasi lain yang baru dari ampas tersebut bisa digunakan untuk apa? Nah, maka di situ fungsi wirausaha sudah bergerak ya. Nah, selanjutnya membuka pasar baru. Ya, membuka pasar baru itu seperti apa? Kita menciptakan peluang usaha, apalagi di zaman yang sekarang ini, sosial media ya, pasar kita itu tidak hanya dari orang ke orang ya, tapi kita ini di sosial media ini banyak sekali media promosi yang bisa kita gunakan ya, di Instagram ya, di Facebook ya, kita bisa membuka pasar dimanapun itu ya, itu di zaman sekarang ini ya. Lalu memulai produksi barang atau jasa baru, yaitu tadi ya, misalnya kita kan memiliki serbuk jahe merah, kita buat inovasi baru tadi ya, misalnya bikin dari ampasnya menjadi permen atau yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya sasaran kewirausahaan. Ya, sasaran kewirausahaan itu generasi muda, pelajar dan anak putus sekolah, pelaku ekonomi, pengusaha kecil dan koperasi, instansi pemerintahan, BUMN, organisasi profesi dan kelompok masyarakat. Dan yang akan Ibu tekankan ya di sini, yang menjadi sasaran kewirausahaan di sini adalah generasi muda, pelajar dan anak putus sekolah. Ya, pelajar. Nah, kalian sebagai pelajar harus pintar menciptakan peluang usaha. Ya, harus pintar mencari di mana ada peluang usaha. Nah, dari pembelajaran ini mudah-mudahan kalian sudah bisa menerapkan sifat atau perilaku seorang wirausaha ya. Jadi nanti ke depannya jika kalian akan berwirausaha, kalian sudah memiliki bekal langkah apa atau tahapan apa saja yang harus kalian lakukan jika kalian menjadi seorang wirausaha ya. Nah, ruang lingkup kewirausahaan meliputi bidang agraria, perikanan, peternakan, perindustrian atau kerajinan, pertambangan dan energi, perdagangan, dan jasa. Ya, ruang lingkup kewirausahaan itu sangat luas sekali. Sampai jasa pun bisa dibuat atau bisa dijadikan tempat berwirausaha. Ya, jasa, misalnya Gojek, Grab, ya, itu adalah berwirausaha dalam bidang jasa. Ya, mereka menjual jasa. Atau tukang parkir, ya, tukang parkir itu adalah menjual jasa.
Seperti itu ya. Nah, di sini syarat menjadi wirausaha yang sukses. Ya, syaratnya yang pertama adalah kreatif, proaktif, dan inovatif, tidak konsumtif dan tidak boros, mengutamakan keberhasilan, mampu bergaul dan bersikap luas, mampu mengorganisasi diri, berwatak baik, berpikiran positif, ulet dan terampil, mempunyai komitmen tinggi, dan berani menanggung resiko. Ya, di sini syarat menjadi seorang wirausaha apakah harus seperti ini, Bu? Nah, minimal kalian harus memiliki sifat yang kreatif, proaktif dan inovatif. Ya, jadi jika di sekolah kalian mengikuti organisasi ya, organisasi apapun itu, ambil pelajaran di sana. Ya, karena dengan berorganisasi itu ya kalian belajar bersosialisasi dengan teman kalian ya, kalian belajar bertanggung jawab ya, kalian berani menanggung resiko ya. Kalau berorganisasi itu kan tidak selamanya dia lurus atau tidak selamanya tidak ada masalah di situ, pasti ada masalah yang harus kalian pecahkan. Nah, dari berorganisasi tersebut kalian dapat mengetahui atau dapat belajar ya, belajar sifat-sifat atau sikap seorang wirausaha. Ya, tidak konsumtif dan tidak boros, ya, mengutamakan keberhasilan, mampu bergaul dan bersikap luas. Nah, mampu bergaul tadi ya, dalam berorganisasi itu Ibu kaitkan dengan organisasi ya, karena sifat-sifat ini tuh tidak begitu saja tumbuh dalam diri kalian. Ya, tapi ada suatu kegiatan yang harus kalian lakukan agar sikap yang kalian miliki ini tuh keluar. Misalnya dengan berorganisasi, mampu bergaul, ya, mampu bergaul. Misalnya kan kalau dalam organisasi itu kalian memiliki teman, kalian bisa bergaul dengan teman kalian, ya, seperti itu ya. Lalu selanjutnya, mampu mengorganisasi diri. Nah, selain mengorganisasi orang lain, ya, jika nanti suatu saat kalian punya perusahaan yang besar, ya, kalian harus mampu mengorganisasi diri kalian sendiri. Ya, sudah diri kalian baru ke karyawan kalian. Ya, kalian nanti di sana akan memposisikan kalian sebagai pemimpin. Ya, kalian harus contohkan atau kalian harus buktikan kalau kalian itu bisa menjadi seorang pemimpin yang lebih baik, bisa menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, ya, bisa menjadi pemimpin yang mengayomi karyawan kalian. Ya, nah, berpikir positif, ulet dan terampil. Ya, positif, ulet dan terampil. Yaitu poin dari seorang wirausaha, mempunyai komitmen tinggi, ya, dalam dirinya berkomitmen, saya ingin menjadi seorang wirausaha. Jika saya ingin menjadi seorang wirausaha, maka saya harus bersikap kreatif, memberikan sifat proaktif, inovatif, seperti itu ya. Jadi tumbuhkan dalam diri kalian hal-hal yang positif, ya, dan berani menanggung resiko. Ya, ini poin penting dalam seorang wirausaha. Jangan sudah satu kali membuat usaha ternyata gagal, sudah takut lagi nanti untuk memulai. Ya, itu bukan sikap dari seorang wirausaha. Ya, jika seorang wirausaha itu jika dia sudah terjatuh maka dia akan bangun lagi, jatuh bangkit lagi. Ya, bisa jadi usaha dia yang selanjutnya itu adalah akan membuahkan hasil. Jadi, seorang wirausaha itu tidak boleh patah semangat, tidak boleh memiliki rasa atau memiliki aura negatif. Ya, jadi dia harus percaya diri. Ya. Selanjutnya, keterampilan yang harus dimiliki wirausahawan, ya, memiliki mental dan spiritual tinggi, memiliki kepribadian unggul, pandai berinisiatif, dapat mengkoordinasikan kegiatan usaha. Ya, ini sudah tadi Ibu bahas juga di awal kan, memiliki mental kuat, jadi ada resiko apapun, ada kejadian apapun, mampu menghadapinya, mampu bangkit lagi. Memiliki kepribadian unggul, itu tadi kan harus mampu mengorganisasi dirinya sendiri. Ya, baru dia dapat memimpin orang lain. Jadi suatu saat jika dia memiliki karyawan banyak, dia sudah tidak bingung lagi bagaimana dia bersikap. Ya, dapat mengkoordinasi kegiatan usaha. Sudah jelas ya, karena jika seorang berwirausaha itu berarti dia menjadi bosnya di situ, maka dia yang mengatur segala kegiatan. Ya.
Nah, ini untuk keterampilan dasar. Nah, selanjutnya conceptual skill, ya, keterampilan konsep, keterampilan untuk memiliki kegiatan usaha secara menyeluruh berdasarkan konsep yang dibuatnya. Ya, jadi jika dia akan berwirausaha itu, ciptakan dulu konsepnya. Ya, nah, technical skill, keterampilan teknik, teknik tertentu dalam mengelola usaha. Ya, ini tuh kalau keterampilan teknik itu akan didapatkan setelah dia bisa mulai berwirausaha atau dia bisa memiliki pengalaman wirausaha, baru dia akan menciptakan teknik-teknik baru. Ya, human skill, ya, keterampilan bekerja sama dengan orang lain, bawahannya dan sesama wirausahawan. Nah, ini human skill ini adalah di mana dia dapat berorganisasi atau dia dapat bekerja sama dengan bawahannya atau nanti dengan atasannya, ya, atau nanti dengan koleganya, ya, seperti itu. Oke, untuk pembahasan selanjutnya, nah, karakteristik wirausaha, ciri-ciri khusus yang harus dimiliki seseorang meliputi watak, perilaku, tabiat, dan sikap terhadap hidup untuk meraih kebahagiaan lahir dan batin. Ya, itu karakteristik dari seorang wirausaha. Tadi sudah Ibu jelaskan panjang lebar di depan mengenai bagaimana menjadi seorang wirausaha, ya. Itu tadi merupakan pembahasan mengenai sikap atau perilaku yang harus dimiliki sebagai seorang wirausaha, ya, dari mulai ciri-cirinya, ya, atau perilakunya seperti apa sudah Ibu jelaskan panjang lebar, ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sharing kepada kalian ini bisa bermanfaat, ya, dan mudah-mudahan kalian bisa menjadi siswa yang mampu berwirausaha, ya, dari sekarang. Jadi kalian nanti tinggal melanjutkan, ya, berani mengambil resiko, berani mengambil sikap, berani membuat suatu usaha, ya. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang lebih baik, ya. Nah, jadi dengan mempelajari materi mengidentifikasi sikap perilaku wirausaha ini, mudah-mudahan kalian menjadi lebih positif, menjadi lebih baik, menjadi pengusaha yang lebih sukses, ya, di kemudian hari. Mudah-mudahan pembelajaran Ibu ini bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita nanti sharing kembali, ya. Nanti kita diskusi kembali mengenai penjelasan-penjelasan produk kreatif dan kewirausahaan ini yang sangat menarik, ya. Karena tentunya kita pasti ingin menjadi seseorang yang mampu berwirausaha dengan baik, ya. Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Terima kasih.